Ada beberapa kaidah yang kita tidak boleh salah. Baik itu yang terkait tafsir maupun yang terkait tajwid. Yang terkait tafsir kula niki sering diutus ngisi teng Yambuk teng pondoke Mbak Arwani. Ada hal yang setiap mufassir itu mesti menulis begini teng Fatihah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu harus ditakdirkan. Ditakdirkan itu ada komponen kata yang dibuang. Gini ku kata-kata napa? Qulu, katakanlah. Kenapa demikian? Karena iyyaka na'budu itu kita yakin itu dawuh Allah. Kalau itu dawuh Allah, masa iya Allah ngendikan ke kita iya kana budu. Ya saya ulang lagi logikanya gitu. Masa iya Allah ngendikan ke kita iya kana budu, berarti Allah yang nyembah kita. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Maka ngendikan Imam Tobari iya kana budu itu dawuhnya Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Ini mbak-mbak sing khataman nggih di rumah akan itu dawe Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Cara Allah mengasihkan ke kita gimana? Allah bilang ke kita, wahai para hamba-hambaku, katakanlah iya kana budu. Wahai para hambaku, katakan dalam doa kamu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau itu kamu anggap masih kata-kata Allah yang tidak diberikan ke kita, berarti Allah ngendikan ke kita, iya karena itu kan bukan mungkin, masa iya Allah nyembah kita. Itu hal-hal yang menjadi lazim untuk ilmu tafsir yang kategorinya cara kula nggih pun fardhu ain, karena memang harus diketahui. Ya kalau baleni malah gitu. Jadi ada ayat-ayat Allah yang sudah diberikan ke kita dan itu milik kita. Ini ku misalnya napa iya kana abudu wa iya kanas. Itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang kira-kira begini. Allah bilang ke kita, ulu kalian semua harus mengatakan iya kana abudu wa iya kanas. Dan ketika kalian berdoa harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah sebab niku termasuk kelaziman dalam ngaji Quran selain tadi ilmu tafsir juga tajwid yang mendesak itu wakaf. Ini ki ngapunten sangat teng Gusmo teng ning elok kula tutu poin mawon karena kula niku pancen pantangan pidato ngisi ngeten pantangan. Siji ge kula yakin Pak Yai pun saged didik santrine. Dadi mboten perlu ngorbano kula kan ngisi. Jadi ini cerita sing pokok-pokok mau. Yang harus mendesak sebelum tahu diroyahnya kajiannya itu adalah ngerti wakaf. Wakaf itu di Indonesia itu sudah ditandai sebetulnya sama lajnah. Saya termasuk yang dimintai pendapat sering mas. Tapi beberapa tradisi di Indonesia itu kan wakaf ini anut guru. Misalnya di tradisi sanad kita, misalnya di surat Yusuf, biasanya diwasolkan inna abana lafi dolalin mubin ini qatulu Yusuf awitrohu. Terus kita dikritik sama pihak-pihak Arab Saudi karena tradisi mereka kalau al-waqfu ala ru'usil ayi, wakaf di awal di akhir ayat itu baik. Tapi kita ngikuti tradisi guru-guru kita yang sudah melatih kita dengan makna. Sehingga kadang-kadang kita ini nggak nyaman. Misalnya fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka yang apa? Salat. Itu kalau lil musallin berhenti, semaannya berhenti atau anaknya rewel berhenti, hanya ditulis oleh malaikat. Ini mbak-mbak baca fawailul lil musallin, neraka wel atau kecelakaan bagi mereka yang salat. Sehingga terus diatur sedemikian rupa di era Mbak Arwani, Mbak Munawir, di era guru-guru kita ditandai beberapa aturan ini nggak boleh wakaf, ini harus wasol. Tapi kemudian di era modern itu al-waqfu ala ru'usil ayyi itu dianggap sunnat, diyakini sunnat. Nah, saya sendiri sebagai pribadi itu yang penting tidak wakaf di hal-hal yang fatal.
Saya cerita ini ada Gus Idror, menantu di sini dan putra guru saya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah ada anak-anak yasinan. Ketika yasinan jenis santri cepet-cepetan, fala yahzunka qauluhum. Terus diwasolkan, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Itu keluar marah-marah. Duka besar. Karena ketika itu diwasolkan, ya kalau nama ngomong ulumul Quran dan pribadi matur. Ketika itu diwasolkan, maka inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya orang-orang kafir. Jadi fala yahzun mongko aja sampai nyusahno ka ing sira Muhammad apa kauluhum omongane wong kafir. Rupane omongan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun kan fatal betul. Muhammad, engkau jangan risau atas komentar orang-orang kafir bahwa saya, Allah, kami, Allah ini tahu apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka perlihatkan. Maka di situ jelas harus wakof. Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, kamu jangan risau ocehan atau omongan orang-orang kafir yang ngomong kalau kamu itu tidak rasul. Qauluhum bi annaka lasta mursala. Terus qala ta'ala tasliyatan li nabihi inna na'lam. Terus kemudian Allah menasihati nabinya, Muhammad kamu tidak usah susah atas komentar orang kafir karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lim. Sebab itu benar-benar fatal ketika kita misalnya yasinan, ya terutama bapak yang sudah khotimat, yang sudah pinter. Kalau masyarakat kan penak. Masyarakat itu selalu menang. Penak, baru kayak faham itu kepenak. Malaikat sing ngisap ya males. Ngus maca Quran kok disalahno. Lane kula niku tak kenang saking Mbah Mun niku, aku iri hak wong bodho iku iri. Islame pas-pasan ra tau wedi suul khotimah. Kene wis kiai kaji tahajud witir cek uji suul apa? Khotimah. Jadi wong awam mak penak pokoke Islam wis wae mati ya mati, ora tau kepikiran suul apa? Khotimah. Nah, mun kiai kados jenengan repot. Islam khusyuk ibadah cek donga ya wedi suul apa? Khotimah. Mun kula terangno malih. Di level ilmu, di level penelitian, itu memang masalah. Fala yahzunka qauluhum. Jadi yang benar itu ya waqaf fala yahzunka qauluhum. Kamu jangan susah, ya, jangan susah, jangan dibikin susah oleh komentar orang-orang kafir bahwa kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak rasul. Terus Allah memulai penjelasan, kamu tenang saja Muhammad, karena aku kata Allah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Terus contoh malih misalnya begini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Kadang ada yang wakaf wa dzalimin. Itu kan berarti jadinya apa? Allah memasukkan rahmatnya orang-orang yang dikehendaki. Kalau kamu wasol kemudian wa dzalimin dan wakaf di wa dzalimin berarti apa? Dan Allah memasukkan orang-orang zalim di rahmatnya. Nah hal-hal seperti ini kalau suwun mbak-mbak memang meskipun misalnya kita diroyahnya gagal itu jangan sampai secara tilawah yang mutalaqqatan min afwahil masyayikh yang kita punya sanad itu jangan sampai tidak bisa. Karena itu sekali salah itu fatal. Makanya kata Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita kenapa Imam Asim meriwayati Hafiz itu ada saktah 4. Saktah 4 saja itu dikritik penggemar-penggemar Imam Asim. Sebetulnya bisa ratusan. Ya Alhamdulillah qiraatu Asim meriwayati Hafiz itu saktah hanya berapa? 4. Ini itu teng Kahfi, awal Kahfi, terus teng Yasin, terus wakilaman Rokin sama di surat Tatfif atau Mutafifin kalla balrona. Nah, kenapa ada sakta? Kalau sering cerita supaya ini tiang-tiang yang seneng Quran itu hati-hati. Memang harus sakta. Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia nggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa. Ketika mereka bangun, mereka terus tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Mantai sapa iku ba'atan nangekno sapa man nak ing kita mimar kodina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul ba'si yang ngingkari ba'at tanya mam ba'atana mimar kodina. Terus Allah menjawab bilisanil malaikah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Karena yang awal ini kaulul mustafhim, orang tanya.
Kemudian yang kedua itu qaulul mujawib yang jawab, maka harus disakta. Manfaatana mimmar qadina. Terus dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Nah, bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran, itu dibaca langsung. Manfaatana mimmar qadina, dan semua kan kacau semua. Sehingga sakta itu secara diroyah, kata kitab kulon gak ada kitab namanya Al-Qira'at al-Asyr. Karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, sakta, wakaf, taktek, apapun namanya, yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau ndak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia tentang kahfi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'al lahu iwaja. Di walam yaj'alan orang gawe sapa Allah taala lahu ing kitab Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau kamu baca langsung qayyiman nan ora digawe ingkang jejeg. Berarti Quran itu ya ora bengkok, ya ora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam yaj'alan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Sakta ora bengkok iku apa? Qayyiman, tegese jejeg. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia. Karena lughat itu rasanya sama, dzauqiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Cong jangan belikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini manhiyat. Cong saya jangan belikan sate, pecel, rawon. Ini semuanya apa? Manhiyat, enggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, "Cong jangan belikan sate, mandek, rawon." Berarti jangan belikan sate, tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bihnya yaj'al. Bukan qayyiman. Nah, hal seperti ini ulama itu sangat tahu. Bukan sekedar tahu, sangat tahu. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan. Sakta, wakaf, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus, harus terputus. Terus yang terakhir, kalau contoh wakaf itu, yang ini paling fatal, lebih fatal lagi. Karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol. Itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsya, yaitu malaikat-malaikat yang bawa apa? Ars. Jadi hal-hal seperti ini memang lane kula nggih syukur ditakdir radi ngalim nggih syukur. Dadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawok. Dianggap normal. Menawa cara kula dadi malaikat roh macane Quran mungkin nggih mbak-mbak sing rong pati ngaji. Diwaca digebut sementing ordere selesai khataman niku. Semaan sementing bar. Niku ya pancen masalah tenan. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasolkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir. Sementara alladzina fil arsy itu terkibnya mubtada. Berarti begini yang benar. Alladzina utawa ngakeh utawa para malaikat akeh sing yahmiluna al-arsy sak teruse ku yustabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Kula suwun ning bab ngeten misale mbak-mbak boten kober diro ya. Wes kepengin nikah arep-arep payu nikah ora kober diro wae ngaji. Kula nu ngertos sanate ning elok ngaos teng kene Ki Nawawi ngrukem ngaos teng kene Mbak Arwani. Ki Nawawi niku kancane bapak kula.
zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondok Buyut kula, manggen teng Damaran nggih Nawawi ngrupeng. Jadi ketika niki kula ngomong namung fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf. Karena wakaf itu yang paling fatal kalau salah itu paling fatal. Ya ada soal misalnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, kok terusane diwasolno alladzina yahmilunal itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan ngawur, masuk malaikat hamalatul arsi jadi ashabun nar itu kan fatal. Garu-garu. Mulane donga mawon sampean. Mulane nek sampean Qur'ane fakofera bener maca sing cepet ae. Dadi malaikat ora kok bernilai, mergo bingung terus. Dadi malaikat kaya sing nyemak delok pojok etok. Karena sekali maca mbok jiwai jebule salah itu malah napa? Malah fatal. Mau niki sing kedua kalau cerita syifa. Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Gini gue misalnya cerita Asyamsu wal qamaru bil husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya ngendikane Allah di ayat lain huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina. Kemudian ada tahun Syamsiyah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masehiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiyah, enggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Komariah. Sebetulnya ya Komariah. Karena yang Syamsiyah sudah milik sebelah, dikatakan Miladiyah, terus Sayyidina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Komariah katakan Hijriyah, sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiyah sama apa? Komariah. Sehingga peneliti astronomi itu juga suka sama Quran. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus lasamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walalailu sabiqun nahar dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jenis Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatu Ibnu Khaldun. Pulau sinau tenanan, sinau tajribah, maksudnya penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang. Andai kan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Medina, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu misoi. Ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya kulon gadah kiai atau gadah konco, sing tiap hari itu terbang di Mekah. Jumatan ini Mekah. Apa ini Mekah terbang, betul numpak pesawat. Ngirit, keramat tapi ngirit. Tapi dia ini medit, nak diutang kulo ya orang nyaur, ketemu kulo misalnya, tetap tidak saya hormat. Tapi kalau dia orang kebanyakan, nggak bisa terbang, nggak bisa apa. Ambek kulo lomo, ambek kulo santo, nggak pernah merugikan saya. Tetap saya hormat. Sehingga para pakar-pakar di semua, di seluruh dunia, itu menghormati betul. Sisi sosiologi Quran. Gini kok Allah ngendikan tentang kekasih. Fabima rahmatim minallahi lintalagum. Walau kunta faddun ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, kamu dicintai orang banyak itu karena layinal janib. Kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kula nu wonten Zahid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong pitik kula, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong pitik tetep arani maling, mboten tak arani tiyang napa? Tapi ra iso terbang ning Mekah.
Tapi nggak kayak sampean alpat, tetap gue mengatur wong apik. Nah sehingga ini ngendikan ulama, bukan ngendikan kula. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu ya peradaban itu. Bu istu li utamima makarimal akhlak. Peradaban. Yaitu mukjizat Nabi terbesar ya peradaban itu. Sehingga kenangannya orang-orang kafir masuk Islam mesti tanya, kenapa kamu Islam? Saya ini kenal, nyebutnya masih jangkar, saya ini kenal Muhammad tuh lama. Dan kenangan saya itu layak dibu alan nas. Dia tidak pernah bohong pada manusia. Fala yakdiba alaqa. Makanya Islamnya orang Islam dulu itu unik. Yang Islam itu teman dekat semua. Bojone sampean, mbak-mbak iso ben ati bojo, orang-orang ngandel wis sing lanang. Kok nak melarat mangkel mergo kere, nak sugih kepen wayah, ruwet pokoke wong lanang ruwet. Tapi Nabi itu sing pertama iman Sayyidah Khadijah. Niki tantangan waro jarang. Bojo ngimani sing lanang itu jarang. Sing pertama iman tiang lanang itu Abu Bakar, koncone dagang, dijak malor ngidul jenenge Abu Bakar. Zaid niku bin Harisah. Anake ketua suku. Ilang teng Mekah ditemuk tiang terus dadi budake Khadijah terus dikekno Kanjeng Nabi. Pokoke Zaid iku budak. Niku bareng nderekno Nabi tahunan niku wong kok apike ngene. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun. Sampai diceluk Zaid bin Muhammad. Intinya ngeten, Islam itu apa? Dawuhe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa enggak, punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah, lau akhbartukum, ara'aitum lau akhbartukum. Saya kalau cerita ke kamu bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akuntum musaddiqiyya, apa kamu percaya sama saya? Semua zaman itu jawab, majarrabna alika kadiban. Muhammad selama ini saya tidak pernah kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, itu yang pertama-pertama beriman ya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar. Karena ya alasannya, selama ini kenangan saya itu nggak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia tidak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mukjizatnya Hadaddin itu ya peradaban itu. Ya saya ulangi, mukjizatnya Hadaddin ya peradaban. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling tidak merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu untuk apa ya? Bingung kan? Tak sebelah segoro nak ramandi yuisin. Terus nak mandi yo dikomplain pas iku kapal-kapal tongkang. Terus rusak kabeh kan, ono kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar gara-gara kula latihan jaduk malah tenggelam kabeh kok ono nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lah nak ramandi jarene ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizatu Rasulullah SAW paling top gitu kan. Apa itu? Jadi ku peradaban. Kalau nu sering cerita tentang santri-santri, kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu, Zaid ini miskin. Kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang medit itu ya mangkel lo tenan. Saya hidup di Jogja lama, sering teng Jakarta. Saya tuh merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad. Usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa wal kadhiminal ghaidh. Ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak terus miso-miso maksudmu. Maksudmu nak ramandi yo isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya nak ramandi isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Terus wal afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaaf. Semua orang yang diterima banyak orang, itu pasti ya itu. Dia dermawan, paling tidak merugikan orang lain. Ketika kecewa wal kadhimin al itu bisa mengendalikan emosi wal afina anin.
Sebab itu saran kula terakhir teng Mbak kula boten kepengen ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, "Ahsin man syi'ta takun amiro." Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi, misalnya pakai Innova, Innova itu milik kita, sing melok numpang ya tetep mbok warungno, kamu baik, takun amiro. Pasti kamu pemimpinnya, karena kamu al-muhsin yang baik. Terus, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengen dikasih. Takun asiro, pasti kamu jadi pecundang. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiro. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita tidak butuh dia, kita setara. Orang itu sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau tidak, pasti kita setara. Nah, itu eling-eling apa? Ahsin man syi'ta takun amiro. Wahtas ila man syi'ta takun asiro. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiro. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dakhil, Bani Umayyah, dan Islam dibawa kemana-mana, termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia. Itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan, mesti hal-hal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal. Kayak klambi wong sing wudo, kayak mangan wong sing lesu, kayak tongkat wong sing wuto. Mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil. Makanya kalau suwun pun boten usah bayangno wiridan terus dadekno jenengan keramat boten. Kula bolak-balik matur teng semua kesempatan ngaji dawuh Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja kena khitab walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min khair. Rasulullah sing man uyida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mukjizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dok. Waddob wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang enggak bisa ngomong itu sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang misoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Makanya ketika Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau ndak lan faddu min khaliq. Jadi walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khaliq. Padahal Nabi ini kata Ibnu Khaldun, man law sya'a uyida bil kauni kulli. Orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizat. Itu saja harus ngikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh napa? Fadzon ghalidul qalb. Sekali itu terjadi lan faddu min pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknani model makna kiai-kiai kuno, walau kunta diparil itu berarti enggak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu enggak terjadi. Walau kunta diparil, diandekan ana sapa sira Muhammad itu fadhon wong sing angkuh utawa sing sombong sing atos atine walidul qalbi lan fadhu yaktine mesti bubar. La itu mesti bubar sapa ngakeh. Min khaulik saking sekeliling kamu. Ya dados kula suwun niki ya kudune terakhir jen kula niku gini niku Gusmo ning elok amun ngundang malih niki wonten Gusidra kula niku tiyang sing kathah sinau nganti sakniki kula niku tesih sinau mboten kok krana kepen pinter nggih mboten kula niku sinau seneng senenge nggih pokoke seneng kula niku nak termasuk kiai sing mboten nampa tamu itu mboten krana sombong kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji kula nak ngaji ramah tapi nak mboten krana napa niki mboten membela diri mboten karena kula niku kepengin mawon konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Ya kita baca. Kalau kita tidak baca, itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, terus Islam menurut saya gini. Islam mbahmu kok menurut saya itu kan aneh. Tapi jadi kalau orang itu kalau nggak baca itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca dia terbentuk oleh yang dibaca. Ya misalnya wong apik medhit wae ya isen Qur'ane wa mimma razaqnahum yunfikun. Wong apik ku sapa?
Yang kalau punya rezeki itu yunfikun, melakukan infak. Sebule sauripe mulai cilik nganti mati uripe yunfakun. Mau dikasih tok. Itu kan yura mutu, tuh urip mboten kan mboten mutu. Begitu juga di misalnya kul huwallahu ahad, kul tuh katakan tuh ada iklan. Jika ketika kamu tauhid itu pribadi atau sendiri, berarti tidak bentuk orang lain menjadi ahli tauhid. Karena kul tuh katakanlah itu ada maklumat yang dimengertikan orang lain. Kalau sering cerita tentang santri-santri. Nganti anak Islam itu bapaknya marai syahadat. Gurune marah. Ada interaksi sosial, yaitu anak mulai cilik diwarai apa? Dimulai apa? Kul, katakan untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk anak didik kamu. Berkahnya dikatakan, yang diajari menjadi menjadi tahu, terus Islam keberlangsungannya sampai ila yaumil. Nah, misalnya terus kiai gelendam atau mulang sementing gak ngelarani wong takok iso meneng kan yo ruwet. Diroyahnya gimana? Diroyah itu kajian. Ana wong takok alamat. Pudi pondok Darul Quran meneng. Pudi langitan meneng. Bukan mangkel. Mulane dawuh ulama-ulama itu, hadza syaitonun akhras. Iku ora wong meneng asukut asalam mboten iku setan sing bisu. Karena sebagian kebenaran memang harus kul apa? Kul katakanlah, kulu katakan. Lah kula ngertinya ten iki baru kayak maca. Kenapa harus ada kul? Andaikan Nabi itu tidak mengatakan kebenaran, ya kita tidak tahu kebenaran itu apa. Ya setidaknya kebenaran itu dimaklumatkan, disosialisasikan, sehingga kebenaran menjadi nilai disebut kul huwallahu. Jadi ini mukjizat-mukjizat yang akan menambah kita ila yaumil. Ya ngoten mawon nggih mugi-mugi manfaat.